korban parkiran Jakarta. Ini udah baret, ini juga baret, agak dalam. Ya namanya parkiran Jakarta. Oke guys, selamat pagi. Balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal sharing ke kalian soal owning experience dari motor listrik ini, ya dia L8S Pro. Gua lagi di Kodomo Golf View. Oke, yang pertama gua nggak akan jelasin detail sih soal spesifikasinya. Gua akan jelasin secara singkat aja. Motor ini punya spek dengan jarak tempuh, klaimnya bisa 100 km dalam sekali cas. Terus kecepatan maksimumnya 60 km per jam, dayanya 2000 watt, pengecasannya 8-10 jam, double disc brake depan belakang. Yang kedua, itu gue mau bahas kondisi pemakaian gue sehari-hari di motor ini. Jadi gue bakal bagi ke dua kondisi. Yang pertama adalah pemakaian istri gue, dan yang kedua itu pemakaian gue. Istri gue pakai motor ini, jarak dari rumah ke kantor itu cuma 15 km pp. Nah, kalau gue pakai motor ini, jarak dari rumah ke kantor tuh 60 km kurang lebih, Depok Kuningan. Nah, untuk kondisi pertama, motor ini dicas cuma seminggu sekali. Jadi pas awal-awal motor ini turun, karena jarak dari rumah ke kantor istri gue nggak terlalu jauh, jadi dia pakai ini sehari-hari. Seminggu tuh cuma sekali ngecas di hari Minggu sore, untuk dipakai selama seminggu ke depan, terus sampai Jumat. Nah, kalau gua yang make mulai dari bulan Januari kemarin, itu setiap gua pulang kantor, misalnya gua pulang jam 8, nah nanti pas gua mau tidur, itu motornya baru dicas sampai nanti subuh. Pas gua nyampe, gua diemin dulu, gua mandi, sholat, makan. Pas gue mau tidur, motornya baru gue cas. Subuh baru gue cabut lagi. Biasanya udah hijau sih pas subuh. Next ke poin berikutnya, poin nomor 3 itu adalah biaya pemakaian sehari-hari. Nanti gue tampilin screenshot si bar di smart home-nya, karena gue pakai bar di smart home untuk ngecas motor listrik ini. Di rumah gue daya listriknya itu 3500 watt dengan biaya per kWh-nya itu 1699,53. Gue pernah tes sampai kayak mungkin sekitar 20-30% gitu. Karena waktu itu gue udah pakai ke kantor PP 60, terus gue ke bengkel PP itu sekitar 20-an, kayak emang udah lemot banget si motor itu. Kalau gue cek di aplikasi Bardi, itu daya yang terpakai adalah 3,26 kWh. Jadi kalau misalnya dihitung tarif per kWh-nya 1699,53 dikali 3,26, itu dapatnya 5.540. Jadi dari mungkin sekitar 20%. Dari 20% sampai full ini cuman butuh biaya sekitar Rp5.500. Dan itu bisa nempuh jarak sekitar 80-90 km. Ini langitnya lagi bagus banget ya pagi ini ya. Oke, lanjut ke poin berikutnya, atau poin kelima. Alasan kenapa memilih motor ini. Jadi sebelum gua memutuskan untuk beli motor ini, gua sempat riset dan kayak nanya-nanya di forum-forum gitu. Waktu itu tuh awal gua pilihannya adalah Yadea TS9 dan Smooth Zuzu, karena itu ada di range harga yang sama. Nah, akhirnya gua memutuskan untuk pilih Yadea karena yang pertama, showroomnya ada di dekat rumah gua. Jadi karena kalau misalnya kalian ngikutin video gua sebelumnya, kalian tahu gua pakai Nissan Grand Livina. Gua sering servis di bengkel resmi di Indomobil Sukamaju. Nah, di situ tuh dia jadi satu tuh dealernya sama Yadea. Jadi kalau misalnya mau servis itu bisa di situ juga. Terus sistemnya bukan swap dan harus isi kuota. Jadi kan kalau si Smooth Zuzu itu dia harus isi kuota dulu ya baru bisa jalan motornya. Terus sistem baterainya tuh dia swap. Jadi kita harus ganti di swap stationnya mereka. Karena gue juga banyak baca-baca nih, sistem swapnya tuh banyak yang bermasalah lah gitu. Udah gitu kita makainya barengan sama ojol. Udah gitu kan gue sehari lumayan jauh kan, kayak jarak 60 km dari rumah ke kantor PP. Nah, akhirnya gue milih Yadea ini karena jaraknya bisa 100 km. Jadi gue masih punya spare lah antara jarak klaimnya sama jarak tempuh yang biasa gue tempuh sehari-harinya. Nah, tapi kenapa gue akhirnya milih L8S Pro? Karena waktu pas test drive di Yadea Pasar Minggu, itu gue lebih nyaman pakai L8S Pro karena lebih smooth dan nggak tahu kenapa lebih enteng aja justru tangnya. Gue ngerasain gitu sih. Terus ya harus dimention juga nih, karena lampu si Yadea ini nih,
Ini cukup terang ya. Tuh, cukup terang. Ini nggak kelihatan lah. Nah, ini juga kondisi pemakaiannya gue udah pakai 1730 km. Oh iya, ini kelebihannya decknya luas banget. Gue bisa beli galon dan gas barengan, atau mungkin bahkan gue bisa beli 2 galon secara bersamaan. Terus juga bagasinya ini gede banget. Bagasinya gede banget. Gue pernah naro laptop ya di bawah sini, tapi kalian jangan tiru. Karena waktu itu jas hujan gue bocor, hujannya deras banget, dan gue baru pulang kantor. Gue takut laptop gue basah, akhirnya gue masukin ke situ dengan gue alasin kain sarung kalau nggak salah waktu itu gue alasin, biar guncangannya nggak terlalu berasa buat laptop gue. Itu juga gue suka sama desain si sennya ini ya, lurus-lurus gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya, itu kekurangan si Yadea L8S Pro ini selama pemakaian gue 3 bulan. Yang pertama, seperti yang orang lain rasakan juga, ini sok depannya keras banget. Gua kemarin sempat klaim ke bengkel resmi yang di Sukamaju atau yang dekat rumah gue itu. Akhirnya nih sama service advisor-nya, gua diklaimin shock breaker depan. Jadi waktu itu katanya prosesnya itu si motor gue ini shock depannya ditukar sama punya motor lain di sana unitnya. Terus dites tuh shock depannya bunyi atau enggak. Nanti kalian gua kasih footage-nya deh pas gua ngerekamin si shock depan yang bunyi ini. Jadi pas mungkin setelah diganti sama shock depan punya unit motor lain, bunyinya hilang. Jadi akhirnya diklaimin shock breaker sama si service advisor-nya. Kayak gitu. Tapi sampai sekarang sih barangnya belum ready ya. Gua itu ke bengkel tanggal 27 Januari. Sekarang udah tanggal 11 Februari, belum ada kabar juga dari mereka. Nah, nanti mungkin akan gue bikin video terpisah untuk si klaim shock breaker-nya ya. Terus juga kekurangan selanjutnya ini ada di top speed-nya yang cuman 60 km per jam. Ini speed 1 bisa sampai 50. Speed 2-nya ya, jadi kalau misalnya gua di jalan tuh agak kosong, jadi gua harus sabar-sabar aja karena cuma bisa 60 km per jam. Sebenarnya bisa sih diganti controller, cuman gua masih sayang garansi, jadi nanti aja lah upgrade-nya lah. Terus kekurangan selanjutnya itu casnya lama ya, karena mungkin dari jenis baterainya juga dia nggak bisa fast charging. Ada sih yang jual chargernya, cuman gue nggak berani ambil resiko itu, jadi ya udahlah gue ngecasnya pas malam aja biar lebih adem juga. Selanjutnya gue juga nggak suka sama si cut off di rem ini nih. Jadi kalau misalnya remnya kita tekan itu udah nggak bisa digas, jadi itu kalau ada tanjakan itu agak susah, atau kalau harus dibiasain dulu lah, karena awal-awal gue pakai motor ini kayak aneh banget bawa motor listrik gitu. Selanjutnya itu gue mau bahas modifikasi apa yang udah gue lakukan di motor ini. Sebenarnya cuma satu, gue cuma ganti spionnya doang. Pakai punya Suzuki Satria FU yang dratnya ukurannya 12 mm. Karena spion aslinya itu gila gede banget dan itu ganggu banget kalau lagi mau nyalip-nyalip, bisa mentok sana sini. Jadi akhirnya pas gue tanya-tanya di forum juga, ternyata punya Satria F ini cocok. Ini gue belinya di Tokped ya, dan kacanya juga bagus sih. Kacanya bagus, kayak beneran kaca spion, bukan kaca spion yang murahan gitu. Jadi lebih enak, lebih ramping sekarang. Sebenarnya gue kepikiran buat ganti controller sih, cuman yang aja lah, kayak yang tadi gue bilang masih garansi. Terus gue juga beli Supnova, cuman lagi nggak gue bawa. Nanti gue tampil aja footage-nya buat ngecek si persentase baterai. Belinya sama member komunitas si Yadea Indonesia juga. Tapi sekarang kayaknya udah mulai kendor-kendor kabelnya, dan gue tapi udah nggak terlalu pakai itu karena udah tahu takarannya nih, kayak gue habis pakai berapa kilometer, jadi gue harus ngecas kapan, kayak gitu sih. Posisi duduknya gue sebenarnya agak kurang suka sih, kayak aneh aja posisi duduknya, cuman ya udahlah gitu. Gue suka sama kuncinya karena udah kok mati. Ini udah on padahal.
Nah, mati dia. Oh, nyala ding. Panik. Nyala. Nah, ini dia bisa keyless nih, gue suka. Jadi gue ini mati, terus nyalain tinggal klik 2 kali ini udah bisa nyala, udah bisa jalan, tinggal kantongin kunci doang. Dan dulu pernah gue pas lagi hujan itu gue nyalain pakai keyless ini, terus kuncinya gue taruh jok bagasi dong. Pinter banget nggak gue? Akhirnya gue sampai rumah langsung buka kunci cadangannya untuk buka bagasi. Dan ini gue juga sharing nih, korban parkiran Jakarta. Ini udah baret, ini juga baret, agak dalam. Ya namanya parkiran Jakarta, harus dimaklumi aja. Oke guys, sekian dari gua. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kritik atau saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Gua sangat apresiasi atas komen-komen kalian. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.